Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang dianggotakan oleh Ade Putri Nur Amelia, Putri Indana Ayuning Tias, dan juga Karina Nurmalika. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hubungan dengan pemegang saham. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang profil pemegang saham. Seorang public relation contohnya di sebuah perusahaan yang berkegiatan memelihara hubungan dengan para pemegang saham. Sebelum mereka melakukan hubungan dengan pemegang saham, tentunya mereka harus mencari informasi terlebih dahulu. Informasi tersebut adalah tentang data-data atau profil valid dari pemegang saham tersebut. Profil tersebut dapat berupa biodata seorang pemegang saham, posisi pemegang saham di sebuah perusahaan terkait, profit saham yang dimiliki, dan juga sebagainya. Tujuannya adalah agar mudah menentukan kecocokan antara perusahaan dengan pemegang saham. Juga dapat menjadi gambaran ada atau tidaknya peluang untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya yang kedua ada komunitas investasi. Komunitas investasi atau koin dibuat atas permintaan para investor saham kepada William Fine, sehingga William membantu mewujudkan keinginan para investor saham tersebut dengan membuat koin. Nah, para public relation dapat memelihara hubungan baik dengan komunitas investasi untuk membangkitkan perhatian para investor pada perusahaan dan mendapat dukungan pemegang saham untuk proyek-proyek PR. Usaha membina hubungan dengan investor ini tidak lain adalah untuk tujuan memajukan sebuah perusahaan. Saya akan mempresentasikan materi analisis dan jaminan serta materi pelaksanaan program pemegang saham. Seorang PR harus mampu membangun hubungan yang baik dengan pemegang saham dan mampu berkomunikasi apa yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Karena sebagai penyandang dana, mereka perlu tahu perkembangan perusahaan secara transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri mereka kepada perusahaan. Dengan demikian, akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap perusahaan. Hubungan investor atau investor relation adalah bagian lain dari PR dalam perusahaan. Pekerjaan mereka antara lain meneliti tren, pasar, menyediakan informasi kepada para investor, merespon permintaan informasi keuangan, memberikan jaminan hukum terhadap investor dengan perjanjian kontrak yang lengkap serta di bawah legalitas notaris untuk memberikan rasa aman terhadap para investor. Ahli investor relation harus tahu banyak soal keuangan korporat, akuntansi, bursa saham internasional, tren bisnis internasional, jurnalisme bisnis, dan masih banyak lagi. Praktisi PR yang tidak pernah mendapatkan pelatihan yang baik dan tidak memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis, manajemen dan hukum, kemungkinan besar tidak akan mampu untuk mengisi posisi di bidang investor relation. Pendapat Peterson yang mempelajari persepsi CEO terhadap investor relations sebagai fungsi public relations. Sebagai akibatnya, mereka yang ingin berkarir di bidang ini harus mengkombinasikan studi PR dengan studi keuangan dan bisnis. Gelar MBA seringkali ditentukan sebagai syarat awal. Orang di bidang ini juga membutuhkan penguasaan lebih dari satu bahasa, ilmu ekonomi, dan keuangan perusahaan. Pelaksanaan program hubungan pemegang saham. 1. Analisis meeting. Pertemuan yang diadakan oleh perusahaan publik, di mana dalam pertemuan tersebut mempresentasikan tentang kinerja keuangan perusahaan dan rencana bisnis kepada para analisis. 2. One-on-one meeting. Pertemuan antara perusahaan publik dengan investor dan calon investor, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kinerja keuangan perusahaan
dan prospek perusahaan. Ketiga, conference call. Sebuah panggilan telepon untuk para investor dan calon investor, di mana dalam pembicaraan tersebut, perusahaan memberitahukan hasil kinerja keuangannya dan rencana bisnis. Dalam percakapan tersebut, pihak investor dan calon investor akan diizinkan untuk mengajukan pertanyaan di akhir percakapan. 4. Site visit. Pertemuan antara perusahaan publik dengan investor dan calon investor, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang kinerja perusahaan dan mengetahui secara langsung operasional kantor. 5. Press conference. Pertemuan di mana media seperti wartawan diundang untuk mendengar presentasi dan berita perusahaan seperti kinerja keuangan terbaru atau peluncuran produk. 6. Go public. Kegiatan suatu perusahaan ketika pertama kali menawarkan saham kepada masyarakat pemodal. Disebut pula IPO, Initial Public Offering. 7. Public expose. Merupakan kegiatan yang dilakukan minimal setahun sekali sebagai kewajiban sebuah perusahaan yang sudah go public untuk memaparkan kinerja perusahaan kepada investor, calon investor, dan masyarakat. 8. Rapat umum pemegang saham. RUPS berfungsi sebagai wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Media komunikasi dengan para pemegang saham ada yang cetak, audiovisual, lisan, dan gabungan ketiga metode ini. Komunikasi efektif menyajikan pertukaran yang timbal balik, sehingga manajemen selain bisa melihat pandangan dari para pemegang saham, juga dapat memberi informasi kepada mereka mengenai suatu perusahaan. Komunikasi cetak dengan para pemegang saham. Komunikasi cetak dengan para pemegang saham meliputi laporan tahunan, laporan sementara, pengumuman dan rapat tahunan, dan rapat regional, majalah pemegang saham, publisitas keuangan, laporan rapat pemegang saham, dan komunikasi karyawan pemegang saham. Yang kedua ada komunikasi audiovisual, dan yang ketiga ada komunikasi lisan. Metode utama komunikasi lisan dengan para pemegang saham dan komunitas finansial adalah rapat tahunan, rapat regional, gelanggang terbuka atau wisata pabrik, serta ceramah dan forum investor. Hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.